Peserta INTM atau Indonesia's Next Top Model itu nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa handphone ya. Jadi benar-benar masuk itu udah di dunia sendiri. Orang tuamu kayaknya ngandung anak haram deh, makanya jatuhnya anaknya bad attitude sampai ngomong kayak gitu. Kitanya yang harus kuat gitu, karena banyak yang nggak paham. Lagi ada di Bali, kita lagi di Hotel Legian. Terus The Legian, di hotel apa? Mewah. Ini tempatnya bagus banget, salah satu hotel favorit aku. Terus aku menemukan seseorang dan aku tangkap dia. Aku tangkap karena dia ini adalah anak asuh aku di INTM Cycle 2. Anak emas katanya. Anak emas ya, Audia, panggilannya Odi. Apa kabar? Alhamdulillah, setelah kemarin dieliminasi akhirnya langsung ke Bali. Nyamperin pacar. Iya, dadakan latihan bola, lagi tanding. Iya. Terus pacarnya di mana? Hari ini tanding lawan Madura. Kamu kok kalau lagi pacarnya tanding kok nggak sorak-sorakin, itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena kan lagi tanpa penonton. Oh, lagi tanpa penonton. Oke. Terus kemungkinannya menang atau gimana? Harusnya menang ya, biar dapat bonus. Oh, harusnya menang biar dapat bonus, biar langsung. Aku. Tapi biar dapat ke aku, emang kamu dimanjain? Ya, lumayan. Kemarin tuh kesini jam 11 malam dia kirim tiket. Oh. Iya kayak, hah? Aku belum tes antigen. Nanti kalau positif ya apa? Ya udah langsung aja berangkat. Oh. Jadi kayak nggak bawa apa-apa, nggak bawa persiapan. Emang ada pesawat jam 11 malam? Nggak ada sih, cuma dia beli tiket buat jam 6 pagi. Oh, oke. Terus akhirnya berangkat ke Bali. Oh gitu. Odi. Nanti aku balik lagi. Kabur. Jangan dong. Kita ngobrol-ngobrol dikit lah. Odi ini kemarin viral. Sering banget kayaknya di INTM viral ya. Ini kan soalnya pecinta, ternyata yang suka sama INTM atau kompetisi-kompetisi event kayak gini, misan tuh juga banyak banget. Dan salah satunya yang menyita waktu itu viral guys. Odi berserta Sarah. Aku kan ada di set ya. Ini mungkin buat kesempatan buat kamu untuk mengklarifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kamu sama Sarah tuh kok happy banget sampai bikin saya murka banget loh? Iya, itu kaget banget. Itu kayak refleks ya Kak. Karena dari awal sampai yang waktu itu si Joli tereliminasi itu kan kayak udah mendem gitu loh. Aku tuh nggak pernah yang kayak tiba-tiba kamu marah-marah ke dia atau ngusik-ngusik dia lah. Paling kayak cuman sekedar nyindir-nyindir gitu loh, biar orangnya dia tuh sadar gitu kan. Tapi kok udah disindir, dia malah kayak menjadi-jadi gitu. Sampai ada aku dengar something gitu kan. Apa something? I don't know. Apa yang terjadi? Ya dia kayak ngaduin gitu tentang aku ke kru. Dalam kayak ini ya, aku tahu ini kompetisi, tapi ini behind the scene ya guys. Ya. Oh gitu. Kompetisi, tapi menurutku ya bersaing secara sehat aja lah, kayak adu skill. Ya kalau kita julid ya namanya cewek ya Kak ya, itu kan nggak ada HP, nggak ada gimana ya, cewek ketemu cewek ya pasti ujung-ujungnya dan berbulan-bulan. Udah gitu, jadi mungkin buat teman-teman juga, buat lu semuanya biar tahu nih, kalau kita lagi karantina, peserta INTM atau Indonesia's Next Top Model itu nggak boleh bawa handphone, ya. Jadi benar-benar masuk itu udah di dunia sendiri. Tiap hari kalau nggak latihan ya syuting ya atau di rumah. Iya, olahraga, masak, terus sampai kalau misal bosan banget itu ya cuman di sofa
ngapain ya, habis ini makan udah, nyemil udah, ngobrol juga udah. Kayak Ya. nothing to do gitu. Makanya kalau dipikir-pikir ya, aku sih juga memahami ya. Karena memang di dalam karantina itu kan kita ketemu dengan 18 perempuan, Gak kenal sama nggak sekali. kenal model, dan aku jadi banyak yang bilang emang alah ini pasti settingan, pasti ini, pasti itu. Kamu kan yang ada di dalam. Menurut kamu tuh settingan nggak sih? Kalau yang ada di rumah itu sama sekali, ya di rumah dimanapun tuh nggak ada settingan, karena kita benar-benar no script, Iya. ya mengalir aja. Jadi kayak 18 orang nih nggak tahu sifatnya satu sama satu. Ketemu yang ini awalnya baik, terus tiba-tiba kok arahnya ngawur ya. Ketemu yang ini awalnya pertama itu aku nggak suka sama Sarah loh Mas, padahal Oh. kayak arek iki rek cek apa sih orang Jawa bilang menye gitu. Oh. Arek iki lho cek lu baik gitu. Tapi makin sih kok iki koyo aku ya arek iki. Jadi kayak makin klop terus sama Helen juga dulu itu. Terus waduh, ternyata salah satu orang yang dulu awalnya waktu 30 besar kan ada ya Kak, itu aku dekat sama dia, tapi waktu udah di rumah karantina gue arek iki kok ngene ya. Jadi kayak ya arek iki kok ngene wis kayak nah sedangkan si Yola ini wis kayak ngeyel gitu loh Kak, ke aku. Ini tuh anaknya kayak gini, kayaknya anak ini aneh deh Yol, kayaknya ada yang aneh, kayak aku nggak. Ini Jolie nih ngomongin. Iya. Oh. Aku kayak nggak sreg gitu loh Yol sama anak ini. Nggak tahu ya Tis, tapi kok feeling kok ya baik-baik aja gitu. Ah ya wes rangkul lek. Kalau kamu tahu sendiri kan, berarti feelingku itu benar gitu. Ternyata dia kena juga kan waktu itu. Padahal si dianya juga ikut ngomongin, tapi ngomongnya si Yola. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini adalah apa ya, akumulasi kejadian dari di karantina, dari beberapa episode kan, misalkan teman-teman bisa nonton, bisa lihat gitu. Jadi pada saat kejadian yang yes, Ada stiker di WA tau ya? oh iya, kirimin aku dong. Itu refleks gitu. Jadi itu refleks. Benar kayak luapan emosi gitu loh Kak. Ya ujung-ujungnya ini reality show ya, ya udah itu kayak yes, kayak mata enak iki ngamuk gayo, beneran kalau nang ngamuk ya. Ya iyalah, lagi eliminasi kok yes kue itu gimana? Aduh. Ngamuk pol aku itu. Iya kayak aku, waduh ya sih, iya salah sih ya sih. Nggak bener itu, nggak bener. Kayak menerima ya, oke ini salah gitu, tapi ya ini luapan emosiku aja waktu, oh ya udah ini balasan dari semua perbuatanku. Tapi setelah kejadian itu, Jolie pulang, minggu depannya kamu yang pulang. Iya. Dan aku sama sekali kayak nggak kepikiran waktu aku tereliminasi itu kayak jambu, wingi aku ngehias arek iku terus saiki aku mulai nggak ada kayak setelah eliminasi besoknya itu aku sering kayak mimpi pulang gitu loh Kak. Oh. Yang waktu Jolie kayak eliminasi itu malamnya udah kayak kok aku ngerasa kayak apa ya, aku masih bisa lanjut gak ya gitu. Tapi bukan karena aku udah ngeyesin dia, cuman kayak feeling aja, kayak si Faradina waktu itu juga. Oke. Nyesel nggak waktu itu? Yang waktu, iya nyesel, ada nyesel. Karena bener-bener kayak seandainya aku nggak melakukan itu di 1 detik yang lalu mungkin nggak kayak gini. Soalnya kayak yes ya udah dalam hati aja. Kayak saking gregetane, jadi kayak. Dan kamu akhirnya pulang dan akhirnya memegang lagi handphone, buka social media lagi. Ya itu Gimana? wow kaget. Kayak, Kagetnya gimana? gak nyangka sampai segitunya gitu loh, orang kayak ngejudge ya karena cuman ngeliat yesnya itu doang. Nangis? Sampai bener-bener drop, Sakit? kena tukang bambu. Kepikiran? Kayak aku mikirnya jadi aduh, orang-orang kayak gampang banget yang ngejudge cuman karena waktu yes doang.
tapi dibawa semua komentar itu ngalor ngidul, pokoknya dibawa semua lah komentar yang menurutku nggak ada korelasinya sama sekali. Jadi kayak oh my god, aku kaget banget sih bisa segitunya. Aduh. Dan apa yang jadi pada saat kamu buka handphone lagi, kamu melihat responnya begitu besar dan akhirnya benar-benar ya bisa dibilang menyudutkan kamu ya, sampai drop, sakit. Ya. Itu sakit karena nggak bisa makan atau Terus kayak kepikiran aja? Pikiran. Kayak ini sampai kapan nih aku kayak diginiin terus? Kayak nggak bisa berkata-kata aja, bener-bener nangis. Mau tidur tuh bangun-bangun bantal udah basah. Perut sampai bengkak. Terus sempat ke rumah sakit mau opnam, tapi opnamnya tuh mereka ngerujuknya kayak terlalu malam gitu kak. Jadi kayak aku mikirnya aduh nggak usah deh malam-malam kayak pindah-pindah rumah sakit karena kan aku di drop doang. Karena pikirku tidur aja di UGD gitu sekalian kalau misal ada kumat lagi bisa langsung manggil dokter kan, tapi kayak kemalaman ya udahlah aku pulang aja setelah bangun habis kena obat itu. Terus besoknya ternyata masih kumat lagi, jadi kayak habis gitu aku bener-bener yang jadi kayak ansos gitu loh, sempat yang kayak aku nggak mau buka HP 1 hari, terus aku lockout IG jadi kayak biar nggak mau lihat macem-macem. Apa yang paling menyakitkan yang membuat kamu drop banget itu apa? Komentar apa? Komentar yang bikin aku drop itu kayak nyangkut pautin sama orang tua, sama keluarga. Banyak banget aku sampai baca kok waktu sebelum aku sakit itu aku baca kayak orang tuamu kayaknya ngandung anak haram deh, makanya jatuhnya anaknya bad attitude sampai ngomong kayak gitu. Lo nggak lihat tuh kelakuan lo kayak gitu, pasti emak lo nyesel deh punya anak kayak, makanya emak lo tuh meninggal ya. Nova, aduh. Gak ada korelasinya gitu, emak aku meninggal gara-gara aku begini. Tisu di sana ya? Di toilet. Yang menyangkut orang tua sih hubungin sama apa yang aku lakuin gitu. Terus kayak hilang beban. Mungkin orang tua lo lebih bahagia kalau meninggal ya. Kalian tahu apa gitu? Aduh Sih yang kayak bikin drop banget. Siapa yang nguatin kamu? Yang nguatin aku pertama ada kakakku, terus sama pacarku. Kayak aku pengen cerita gitu loh kak, pengen cerita ke teman-teman, ke teman deketku kayak Sarah gitu, tapi kan masih belum bisa gitu. Jadi kayak aduh aku mau cerita aku siapa ya, meskipun aku cerita tuh kayak masih ngeganjel gitu loh dia, dan itu terus-terusan sampai sekarang. Dan menurutku kalau misal kalian komentar tentang aku, ih lu bad attitude, ih lu pelit, ih lu begini gak cocok jadi model, kayak aku nggak apa-apa sih. Mesti mungkin aku kayak bodo amat lah, karena yang tahu perjuanganku sampai aku bisa masuk INTM lagi yang ke cycle 2 itu aku yang tahu. Tapi kalau udah mengaitkan orang tua kayaknya aku terlalu sensitif. Aduh. Tapi kamu tahu kan? Maksudnya bukan kamu tahu, tapi kamu tahu kan pada saat kamu terjun atau masuk ke dalam suatu kompetisi pasti akan ada apa ya? Aku tidak membenarkan omongan
orang-orang yang melakukan bulian itu sama kamu sih. Karena menurut aku, and again, kadang-kadang walaupun yang terlihat hanya 1-2 detik itu ya, kan ada sebab, ada akibat ya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin aksi itu tidak seharusnya terjadi, tapi aksi itu ada sebab. Dan Jolie sebenarnya mungkin tidak pantas juga untuk diperlakukan seperti itu, tapi dia juga melakukan satu hal yang membuat orang tuh jadi apa ya? Ya menumpuk lah, akumulasi ya. Jadi sebenarnya ya Jolie juga ada salah, ada benarnya juga. Kamu ada benar, kamu ada salahnya juga. Ya namanya orang berhubungan, namanya orang ya di satu tempat yang sama, kadang-kadang kita nggak cocok tapi harus ada di satu tempat yang sama, kadang-kadang memang mengakibatkan sesuatu pergesekan lah gitu. Dan aku juga langsung chat si Jolie sih Kak. Oh kamu udah berhubungan? Dan aku kayak langsung aja tuh the point kayak, hai Jo, apa kabar? Kayak, pertama aku mau minta maaf secara pribadi atas yang kemarin aku lakuin ke kamu. Aku bilang yes ya, seharusnya itu nggak aku lakuin sih ya. Oh kamu yang reach out pertama? Aku kayak, karena aku ngerasa waktu Kak Luna marah itu emang bener-bener anjir aku salah. Kayak aku mau nerima ya emang aku salah gitu. Jadi aku kayak langsung chat dia, aku bilang minta maaf, sorry ya aku kayak gini-gini, karena gimana ya Jol, aku ungkapin perasaan. Karena selama di rumah karantina tuh aku udah mendem gitu loh, mendem atas kamu kayak gini, dan ada hal yang bikin aku nggak bisa respect ke kamu. Terus mau gimana pun ya yang terjadi sekarang, aku udah keluar, kamu udah keluar, kita udah nggak ada di sebuah kompetisi. Jadi menurutku sewajarnya aku minta maaf ke kamu. Ya walaupun aku bilang ya, walaupun bukan aku duluan nih yang punya salah ke kamu. Aku minta maaf, terus dia langsung bilang sih kayak, dia bilang kalau nyesel udah pernah ngelakuin itu ke aku. Oh dia bilang itu? Dia juga bilang. Oh jadi kalian, karena aku langsung tembak dia, kamu udah kayak gini kan ke aku, kayak gini. Aku langsung jabarin. Dan dia mengiyakan itu? Dan dia mengiyakan. Dan dia juga minta maaf sama kamu? Ya, dan dia kayak minta maaf, dan aku bilang ya sorry ya Jol, nggak tahu nih kita gimana ke depannya. Yang penting menurutku aku udah minta maaf lahir batin ke kamu, maaf kalau aku ada salah sama di rumah karantina. Jadi kayak langsung, oh oke, bener, berarti yang aku dengar selama di sana tuh ternyata iya. Dan kalau misalnya aku nggak keluar, aku chat dia, mungkin aku kayak masih bertanya-tanya, bener nggak ya? Kayak mungkin aku ngerasa bersalah banget karena aku udah ngapin yes itu buat dia. Tapi ternyata bener, oh oke, berarti sekarang udah clear kayak. Tapi nggak tahu kenapa nih dia kayak makin mancing-mancing kayak, ya sudah aku diem. Dia mancing-mancing? Ngapain lagi? Ya gitu lah Kak. Dia postingan kemarin waktu aku keluar juga aku lihat dia kayak dia tidur nyenyak lah apa. Ini anak udah aku bilang minta maaf, bla. Ya udahlah. Mungkin kadang-kadang kan ya kita nggak tahu hati orang ya. Mungkin sebenarnya kalian udah saling minta maaf, tapi mungkin ada hal yang masih mengganjal di Jolie. Ya mungkin sebenarnya harusnya kalian ketemu lah. Aku sih nggak apa-apa sih kalau ketemu. Kayak make sure aja udah clear. Karena kan kalau gimana ya, takutnya kalau kita kerja bareng atau apa, diem-dieman. Padahal kan kita pernah satu kompetisi, pernah satu rumah selama berbulan-bulan, tapi kayak diem-dieman kan orang juga liatnya ada iki temenan tak gak gitu kan. Jadi aku harap nanti ada waktu lah. Iya. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak sih? Mungkin yang selama ini yang salah menilai kamu, atau mungkin ke Jolie ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Ya ada sih yang kayak aku mau sampaikan, kayak aku kesel banget kalau dibilang anak masnya Kak Luna. Kalau aku anak masnya Kak Luna, kakak kan bisa jadiin aku model of the week kan, tiap challenge. Kamu kan pernah jadi model of the week berapa kali? 2 kali, sisanya kalau jelek ya Kak Luna juga komennya well kok Rek. Jadi semuanya nggak ada yang anak emaskan siapa gitu ya komentarnya. Emang berasa gitu? Oh maksudnya kalau di komen-komennya bilangnya gitu? Iya, aku kayak bacain apaan sih kalau anak emas, aku model of the week terus ya. Itu yo.
kadang elek ya kan fotoku. Ya kalau dibilang jelek fotoku ya pas lihat jangan elek sih fotoku gitu sih. Enggak Gitu. sih. Kalau anak emas sih enggak sih gini ya. Mungkin juga buat kamu gitu, buat teman-teman di NTM gitu. Sebenarnya kalau anak emas tuh hampir semuanya yang bagus pasti anak emas. Karena kita juri tuh suka sama orang yang punya apa ya? Yang punya keinginan untuk memperbaiki dirinya. Kita seneng gitu, pasti diemaskan. Karena kalau kita ngelihat, wah ini anak bagus, improve, ini anak dikasih tahu berkembang, dikasih tahu mau dengerin, pasti kita sangat menyukai apa ya, attitude seperti itu gitu. Jadi kita pasti akan menganak emaskan, bukan menganak emaskan dibela-belain. Kalau jelek ya jelek gitu. Tapi kalau memang dia bagus ya pasti kita kan happy dan ini orang patut kita pertahanin karena memang ada progresnya. Kalau enggak juga ya ngapain gitu. Odi, momen yang paling mengesankan selama INTM ya selain itu ya. Apa ya momen paling mengesankan itu? Ya aku bisa ngelewatin semua challenge tuh. Kayak tiap mau berangkat challenge, apalagi yang pertama B, itu kayak aku Oh, kamu yes aja dibully. Aku episode 1 udah dibully sama Mas Panca gara-gara B itu. Gara-gara si siapa namanya? Lebah itu. Ya karena aku paham gitu. Karena kan sebenarnya mungkin teman-teman yang nonton itu kan tidak ada di dalam acara ini. Kan kita yang berbulan-bulan di sana ya gitu. Mungkin kamu yang lebih intens karena kamu ada di dalam satu rumah bersama 18 perempuan lainnya berkompetisi. Nah, kita tuh kan jadi mungkin ini juga kita sama-sama klarifikasi ya. Jadi kan kita dari episode 1 sampai akhir kita kan ngikutin perkembangan. Kita tahu cerita di rumah, kita tahu bagaimana keseharian kalian gitu. Dan di lokasi kita syuting tuh rata-rata 5-6 jam ya gitu, lama. Sedangkan itu dipotong-potong, diedit-edit hanya jadi acara 1 jam. Ya pasti kan banyak apa ya, yang ditayangin tuh pasti yang seru-seru lah ya. Kalau bagian yang boring-boring, yang ini masa mau 5 jam 6 jam ditayangkan nggak mungkin, pasti dipotong-potong. Jadi pada saat yang B itu pertama muncul, aku abis dibully. Udah kirim aja itu sekalian. Ini aku lumayan, ini kenapa ya? Jadi ada kata-kata masukin lebahnya lebih banyak, masukin lebih banyak. Sedangkan mungkin orang yang nonton dipikirnya lebahnya banyak banget, tapi pada saat kita foto nggak kelihatan. Lebahnya udah naik ke atas. Jadi pas foto tuh nggak ada lebah sama sekali. Jadi makanya nempel-nempel gitu. Iya, yang nempel-nempel. Jadi makanya masukin cepet-cepet. Itu supaya pas dijepret fotonya bagus, lebah-lebah gitu. Nah, sebenarnya kan terus ada yang itu juga Joli ketawa-ketawa tuh. Baru keluar tuh. Seru Kak, seru gitu. Gimana? Seru? Asik gitu. Iya, seru Kak. Langsung digigit dia. Jadi kesannya kayaknya dia digigit gimana seru gitu. Padahal sebenarnya dia keluar-keluar tuh dia happy banget. Kak seru banget gitu. Oh ya gimana? Seru, asik. Tiba-tiba dia kegigit terus nangis. Jadi kadang-kadang potongan-potongan seperti itu kan yang tidak ditampilkan lah ya. Habis aku juga dibully. Sama. Jadi kamu mesti kuat, Odi gitu. Kamu maksudnya dari aku ini serangan netizen pertama selama kamu berkarir ini? Iya. Oh pertama, oke, iya. Kayak kaget ya. Gimana? Tapi kamu gini, maksud aku setelah kamu menerima banyak kritikan lah ya, bukan serangan lah ya, tapi kritikan dan mungkin kritikan masih kamu bisa terima. Tapi kalau bulian yang tadi kamu cerita memang menurut aku tidak membenarkan itu. Itu udah agak keterlaluan dan tidak pantas untuk diucapkan. Tapi and again, pada saat kamu ada di posisi ini, memang kesabaran dan keikhlasan untuk menerima keadaan seperti ini memang harus kita lebih kita
kitanya yang harus kuat gitu. Iya. Karena banyak yang nggak paham. Aku cuma pesan sama kamu gitu. Jadi pada saat banyak yang mengkritik kamu, kalau mengkritiknya baik-baik dan membangun, of course kita harus denger ya. Kadang-kadang oh ya mungkin juga ya, bener ya gitu, dan kita bisa improve gitu. Tapi pada saat kritikan atau bulian yang seperti tadi kamu bilang kasar dan tidak pada tempatnya, kamu harus berjiwa dan berhati lebih besar. Kenapa? Aku tuh selalu mikirnya gini, karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, itu kerap terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin kalau mereka paham dan mereka mengerti, itu nggak akan terjadi gitu. Kayak misalkan gitu, ya apapun yang kamu lakukan yang kemarin itu sebenarnya aku tidak bilang itu sesuatu yang patut dibanggakan gitu, sampai ada hashtag RIP Etika INTM gitu. Tapi ya kamu juga harus belajar dan menerima bahwa memang ya beginilah industri itu. Be the bigger person, punya hati yang lebih besar untuk supaya kamu bisa lebih kuat dan menjalani karir kamu dengan lebih baik lagi gitu. Aku juga dibully kok. Waktu episode itu keluar kan, aku marah-marah dulu kan, kalian gini, tapi nggak ada yang tahu. Pokoknya cuplikannya aku marah-marah aja. Itu aku juga dibully tuh. Apa sih nih juri marah-marah mulu gitu? Karena Pak, nggak apa-apa. Aku cuma ketawa aja. Pas udah nonton, oh ya pantesan aja kalau marah gitu. Jadi karena memang ketidaktahuan dan ketidakpahaman, karena menerima informasi setengah-setengah, ya makanya itu yang terjadi. Tapi apa sih yang pelajaran yang kamu dapat? Wah, banyak banget dari komentar judges tuh. Semuanya kayak iya ya, omongannya Kak Ina benar, omongannya Kak Panca benar, omongannya Kak Gani benar, Kak Ibu juga benar. Semuanya itu bisa kayak dapat all package gitu Kak, buat masuk nih ke entertain. Jadi kita kayak udah siap gitu, apalagi dapat kemarin tuh ya, dapat komentar netizen yang baik banget tuh, bener-bener kayak mental aku di-pop gitu. Kita kan selalu bilang nih ya, kamu tuh kita kan sebagai judges kalau lagi ngomongnya keras tuh keras banget misalkan itu. Dan itu kita ngomong di depan kamu, kita ngomong sesuai porsinya. Memang ini kamu keluar dari INTM itu lebih akan gila lagi gitu. Iya, bener. Dan aku selalu bilang, kamu kalau berhasil digodok sama kita di sini, di luar sana pasti kamu akan lebih nih. Ya tapi memang aku ngerti sih, pertama kali kena, nggak usah kamu lah, aku juga pertama kali dibully nangis kok. Tapi kalau kamu bisa ngelewatin ini, nanti next kamu mau diomongin apa, kamu juga nah dari apa yang kamu alamin gitu ya, dari viral terus mendapatkan ketidakenakan omongan dari netizen lah ya. Pelajaran apa yang kamu bisa petik dari situ? Pelajarannya ya, aku jauh lebih sekarang ya Kak, sekarang tuh jauh bisa lebih legowo gitu. Kayak lebih mikirnya oke, banyak komentar ya, menurutku semua itu aku ganti ke pemikiranku, ini kritikan buat kamu harus ubah diri kamu jadi lebih baik lagi. Karena sekarang ini kamu bisa aja kayak disorot kamera lah istilahnya. Jadi apapun yang kamu lakuin, orang bisa aja nganggap itu benar, bisa aja nganggap itu salah. Jadi aku bisa lebih bawa diri lah. Aku harus gimana, terus kayak jauh lebih sabar. Biasanya aku tuh gak sabaran lah istilahnya. Jadi nih pengalaman dan cukup pelajaran berharga lah ya. Dapatnya 1 kali seumur hidup. Ya mudah-mudahan 1 kali ya. Iya, 1 kali. Jangan banyak-banyak ya. Kalau ini terakhir deh, kira-kira kalau untuk teman-teman di NTM atau mungkin untuk Jolly gitu, ada yang ingin kamu sampaikan nggak? Apa ya? Aku
aku nggak bisa menjudge diri aku baik, tapi buat Jolly jadilah orang yang lebih baik aja, stay real. Jadi apa ya, jangan merasa paling kamu tuh, jadi dia kan kayak sering nangis kan juga di rumah kak, nggak cuma di penjurian, kayak cerita kalau dia tuh sedih gini-gini lah. Ya kita nggak bisa kasih tahu yang gimana-gimana kayak, karena kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita cuma bisa yaudah Jol yang kuat aja. Menurutku kamu kayak gini, ini perasaan aku juga, aku bisa kok, aku ini juga sama nih, kita lagi di sama-sama down, bisa aja aku jauh lebih down daripada kamu. Jadi jangan merasa orang yang paling tersakiti atau emang lo tuh lagi down banget, masih ada yang lebih dari kamu. Ya mudah-mudahan abis ini kalian bersahabat ya. Semuanya bisa baik-baik aja. Aku doain juga buat kamu selalu kuat, dan juga mungkin buat semua teman-teman yang pernah ada di NTM ya. Jadi ya aku pengen semuanya jadi sesuatu lah, jadi orang yang sukses. Thank you Odi, mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol. All the best buat kamu ya. Thank you. Bye love.